Semangat, kita lanjutkan membahas soal praktek KA tentang data dan peluang. Berikut ini merupakan soal nomor 6 yang menguji kompetensi data dan peluang. Contoh soalnya adalah rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawaban benar bisa lebih dari 1. Pertama-tama kita mengecek pernyataan tentang nilai ujian susulan. Langkah pertama, kita hitung total nilai awal dan akhir. Total nilai 17 murid awal adalah 17 kali 83, yaitu 1411. Total nilai 20 murid setelah ujian susulan adalah 20 kali 82 sama dengan 1640. Pada langkah kedua, kita hitung jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian, yaitu total nilai dari 20 murid, yaitu 1640, dikurangi total nilai dari 17 murid, yaitu 1411. Sehingga hasilnya jumlah nilai ketiga murid adalah 229. Kita mengevaluasi pernyataan pertama ini. Apakah jumlah ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229? Ternyata pernyataan ini adalah benar, ya, karena bersesuaian. Kita lanjut. Langkah berikutnya kita mengevaluasi pernyataan yang kedua. Rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan apakah lebih dari 70? Nah, evaluasi kita adalah rata-rata ketiga murid itu adalah yang 229 tadi dibagi banyak murid, yaitu 3, sehingga mendekati 76,33, di mana 76,33 itu lebih besar dari 70. Berarti pernyataan bahwa rata-rata nilai dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70 adalah benar. Kita lanjut lagi. Kita akan mengevaluasi pernyataan yang ketiga. Pernyataannya adalah nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Artinya lebih dari 29. Evaluasi kita adalah untuk menguji ini, kita asumsikan dua nilai tertinggi adalah 100, yaitu nilai maksimum. Ya, maka total nilai ketiga muridnya menjadi maksimum. Maka nilai terendahnya adalah 229 dikurangi 100 dikurangi 100. Jadi nilai terendahnya adalah anak ketiga, karena dua anak yang lain total nilainya masing-masing nilainya maksimum. Karena nilai terendah tidak bisa kurang dari 29, maka pernyataan nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29 adalah benar. Ya, karena tidak mungkin murid ketiga nilainya kurang dari 29. Kita lanjut lagi. Kita akan mengevaluasi pernyataan yang keempat, yaitu nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Ya. Untuk menguji ini, kita asumsikan dua nilai terendah adalah 0. Ya. Jadi dua siswa nilainya 0. Meskipun tidak realistis dalam konteks ujian. Ya, ini adalah batas ekstrim, ya, tapi mungkin dua siswa itu nilainya 0, maka siswa ketiga nilainya 229. Namun nilai maksimum adalah 100, ya. Jadi
Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76 adalah benar atau salah. Kita lanjutkan pada evaluasi berikut ini. Kita asumsikan bahwa dua nilai terendah yang mungkin tadi adalah 29 dari pernyataan sebelum tadi kan ya. Berarti 229 kalau dikurangi 29 dikurangi 29 hasilnya masih 171. Ini juga tidak mungkin karena nilai maksimum adalah 100. Maka kita asumsikan bahwa dua nilai terendah yang mungkin adalah nilai minimum yang bisa didapatkan. Misalnya jika nilai terendah tidak kurang dari 0. Jika dua murid mendapat nilai 0, maka murid ketiga mendapat nilai 229 yang tidak mungkin. Jika kita asumsikan dua murid mendapat nilai yang sama dan nilai tersebut kurang dari 76, misalnya 75, maka 75 ditambah 75 ditambah X sama dengan 229. Sehingga X-nya adalah 79. Jadi bisa jadi ada nilai yang lebih dari 76. Ya. Namun jika dua murid mendapatkan nilai 77, maka nilai murid ketiga mendapatkan nilai 75. Dalam kasus ini nilai tertinggi adalah 77 yang lebih dari 76. Jika dua murid mendapatkan nilai 76, maka murid ketiga mendapatkan nilai 77. Jadi nilai tertinggi bisa lebih dari 76. Ya. Demikian, kita lanjut lagi. Jadi semua pernyataan benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Sekian dan terima kasih.